Jadi para capres ini mereka tentunya adalah orang-orang yang sudah sangat terkenal, sangat dikenal di masyarakat ya, sudah sangat branded. Nah, sebandingkan Anda yang caleg misalnya, yang apalagi Anda caleg yang eh, baru pertama kali Anda maju di dalam pemilu, ini tentu saja Anda membutuhkan waktu yang lama untuk bisa dikenal. Jadi sementara Anda butuh dikenal luas di masyarakat, Anda belum bisa menunjukkan diri sebagai seorang calon legislatif. Nah, ini sulitnya. Teman sekalian, maka di sini akan kami berikan kiat-kiat ya. Jadi seperti kemarin kami sampaikan bahwa untuk bisa dipilih oleh konstituen, Anda membutuhkan 3 langkah. Yang pertama adalah harus dikenal dulu minimal 80%, minimal berapa? 80% di dapil Anda. Kemudian setelah Anda dikenal, Anda berupaya untuk disukai. Setelah disukai, Anda akan dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika Anda ingin tahu kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di pojok kanan bawah yang ada tanda panah itu. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita akan masuk pada platform digital marketing komunikasi politik bagian yang kedua. Hari ini kita akan mengambil judul nyuri start cara halal. Ya, sekali lagi nyuri start cara halal. Tapi sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe ya, tolong like dan subscribe dulu supaya nanti edisi-edisi yang berikutnya Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Oke teman sekalian, jadi bagi Anda para caleg ya, jadi Anda para caleg dan caex ya. Kalau caex itu, kalau caleg itu calon legislatif, tapi kalau caex itu calon eksekutif. Bupati, calon wali kota dan sebagainya. Maka bagi Anda para caleg dan caex ini, kampanye Anda jauh lebih sulit dibandingkan kampanye Pilpres. Kenapa demikian? Jadi ibaratnya Anda ini mau menjual, antara menjual motor Honda yang sudah dikenal sekali, yang sudah branded sekali, dengan misalnya Anda menjual motor Cina yang belum dikenal mereknya, maka tentu saja lebih mudah menjual merek Honda. Semua juga begitu. Jadi para capres ini mereka tentunya adalah orang-orang yang sudah sangat terkenal, sangat dikenal di masyarakat ya, sudah sangat branded. Nah, sebandingkan Anda yang caleg misalnya, yang apalagi Anda caleg yang baru pertama kali Anda maju di dalam pemilu, ini tentu saja Anda membutuhkan waktu yang lama untuk bisa dikenal. Nah, di sini sulitnya. Jadi sementara Anda butuh dikenal luas di masyarakat, Anda belum bisa menunjukkan diri sebagai seorang calon legislatif. Nah, ini sulitnya. Teman sekalian, maka di sini akan kami berikan kiat-kiat ya. Jadi seperti kemarin kami sampaikan bahwa untuk bisa dipilih oleh konstituen, Anda membutuhkan 3 langkah. Yang pertama adalah harus dikenal dulu minimal 80%, minimal berapa? 80% di dapil Anda. Kemudian setelah Anda dikenal, Anda berupaya untuk disukai. Setelah disukai, Anda akan dipilih. Waktu Anda hanya 2 tahun ya. Hanya 2 tahun untuk sampai pemilihan.
Nah, maka di sini akan kami berikan beberapa langkah-langkah yang bisa Anda lakukan, ya. Jadi istilahnya ini Anda sudah new restart tanpa harus menunjukkan identitas Anda sebagai calon legislatif dan tanpa menunjukkan Anda dari partai mana, tapi Anda bisa dikenal di masyarakat. Jadi yang pertama adalah Anda segera lakukan pemetaan dapil. Nanti akan jelaskan satu persatu ya. Dan yang kedua adalah Anda lakukan segmentasi pemilih. Langkah yang ketiga adalah Anda membuat schedule atau jadwal. Dan langkah yang keempat adalah pengenalan ke publik. Sekarang pertama. Jadi pertama adalah pemetaan dapil. Jadi awal-awal yang harus Anda lakukan adalah Anda buat pemetaan. Nah, pemetaan dapil ini ada 4 hal juga. Pertama adalah demografinya. Ya, tentu Anda kan harus melihat demografi itu presentasi usia. Misalnya lebih banyak usia baby boomers atau usia Gen X atau Gen Y, ya, atau pemilih pemula Gen Z. Ya, Gen Z sekarang sudah boleh milih. Nah, ini ada persentase nanti untuk menentukan segmentasinya nanti. Jadi Anda tahu persis orang-orang di dapil Anda itu dia demografinya masuk mana. Gendernya banyak yang perempuan atau yang laki-laki. Kemudian mayoritas agamanya di situ apa? Nah, ini pemetaan dapil yang pertama. Kemudian pemetaan dapil yang kedua adalah sosial ekonominya. Ya, misalnya mereka rata-rata profesinya apa? Apakah petani, apakah buruh, apakah ASN, atau pengusaha. Nah, ini harus tahu presentasinya paling banyak mana. Ya, nanti juga untuk menentukan segmentasi. Kemudian yang ketiga juga Anda harus petakan adalah budaya masyarakatnya. Ya. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah di dapil Anda itu simpatisan partai apa gitu ya, mayoritasnya itu harus Anda ketahui. Itu tidak harus sama dengan partai Anda ya, tidak masalah ya, tidak masalah. Nanti saya berikan strategi-strateginya. Oke teman sekalian, itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah baru Anda lakukan segmentasi pemilih. Apa manfaat dari segmentasi pemilih ini? Manfaatnya adalah Anda bisa memberikan tawaran politik yang efektif sesuai dengan segmen tadi, yang sudah ada segmen tadi ya, sesuai dengan demografi tadi. Jadi Anda memberikan tawaran yang pas sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi misalnya untuk demografi usia, misalnya banyak kan milenial di situ ya. Nanti tawaran politiknya berbeda ketika Anda memberikan tawaran kepada yang di sebagian besar itu adalah Gen X misalnya. Nah, ini akan berbeda. Kemudian juga ketika Anda berkampanye di daerah yang itu partai pemenang tahun kemarin ya, itu misalnya partai Anda tidak begitu masalah, tapi kalau ternyata partai pemenang di dapil Anda itu adalah partai lawan Anda, nah ini butuh sebuah strategi tertentu. Nah, maka langkah kedua dibutuhkan segmentasi pemilih. Nah, kemudian yang ketiga baru Anda membuat schedule, buat jadwal. Jadi jadwal kunjungan ini penting ya, kunjungan ini baik kunjungan ke tokoh-tokoh masyarakat, kunjungan ke kegiatan-kegiatan sosial di sana, ke pengajian-pengajian, itu Anda coba buat schedule. Misalnya begini, misalnya di dapil Anda itu ada 9 kecamatan umpamanya ya, misalnya ada 9 kecamatan. Padahal Anda harus dikenal minimal 80% ya dari penduduk setempat. Waktunya hanya katakanlah 18 bulan. Ya, jadi 9 kecamatan, 18 bulan. Berarti per 2 bulan, ya, per 2 bulan, ini harus satu kecamatan Anda sudah tercover. Nah, ini sebuah schedule yang ada perlu schedule yang ketat dan disiplin yang ketat. Sebab begitu nanti Anda terlambat atau Anda kelambanan, maka nanti yang kecamatan-kecamatan yang belakangan tidak tercover. Ya, oke. Kemudian yang keempat adalah mulai pengenalan publik. Nah, ini yang paling banyak, ini yang paling butuhkan strategi, dan ini nanti akan tahap-tahap pengenalan publik ini akan saya berikan terus ya di dalam marketing komunikasi politik ini.
Ada 5 hal di sini ya, ada 5 macam. Yang pertama adalah Anda menguasai ilmu personal branding. Ya, jadi ini harus kuasai dulu sebelum Anda mengenalkan diri ke masyarakat. Anda harus kuasai ilmu personal branding. Ini akan saya berikan juga nanti ya. Kemudian target dari personal branding ini Anda menjadi profil idola masyarakat. Jadi idola itu tidak harus artis ya. Idola itu adalah orang-orang yang artinya di keberadaan Anda di tempat itu betul-betul bisa memberikan solusi pada masyarakat, itu diharapkan oleh masyarakat, atau penampilan pribadi Anda sendiri sangat menarik, menyenangkan dan sebagainya. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah Anda mendekati key person. Ya, semua dari mulai pejabat formal, non formal, ulama, ya, itu semua Anda dekati. Satu persatu dari di 9 kecamatan tadi. Nah, kemudian jangan lupa juga ketika Anda mendekati key person, Anda mendatangi organisasi di masyarakat itu, Anda sekalian membuat network, ya, membuat jaringan. Ya, jaringan itu juga dengan LSM ya dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah sekali lagi Anda empati pada aliran politik mayoritas di situ. Itu yang penting ya. Ingat, itu tidak pengaruh sebenarnya kalau Anda bisa membawa diri. Meskipun partai Anda ini bukan partai mayoritas yang dipilih pemilu yang lalu, itu kalau Anda tadi langkah pertama sampai keempat tadi berhasil, ya, itu sedikit banyak akan berpengaruh besar, ya, karena Anda secara pribadi Anda sangat disukai. Kemudian juga yang keenam adalah Anda responsif terhadap isu-isu sentral di masyarakat itu, ya, kebutuhan-kebutuhan di masyarakat itu Anda betul-betul responsif ya. Nah, ini teman-teman sekalian, jadi 6 langkah ini yang perlu Anda lakukan ya. Mulai sekarang Anda lakukan jadwal, nanti akan kami bimbing ya dengan seri marketing komunikasi politik ini. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum like dan segera subscribe ya, supaya nanti saya akan terus mengunjungi dan membimbing Anda. Baik, sampai ketemu lagi di dalam marketing komunikasi politik yang ketiga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.